Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Indra Pratama, NRP 21031212056. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori basis data client server. Uh, yang pertama, tujuan belajar. Memahami konsep basis data client server, memahami arsitektur client server, memahami pengaksesan query pada basis data client server, dan bagaimana perangkat lunak client server. Pendahuluan. Aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Teknologi client server berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjut. Pada beberapa waktu yang lalu, sangat sulit memprediksi status saat ini teknologi client server yang terjadi saat ini. Pendahuluan. Hal ini sama sulitnya dengan memprediksi teknologi untuk beberapa tahun ke depan. Beberapa faktor yang berpengaruh pada fungsi klien atau server atau keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, teknologi LAN atau WAN, dan komunikasi. Penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Arsitektur client server. Saat ini arsitektur client server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier arsitektur. Pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang domain pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Arsitektur client server. Arsitektur client server dikembangkan kemudian adalah three-tier arsitektur. Pada model ini, layer dipresentasikan sebagai host, server, dan klien. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirimkan aturan bisnis, prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Arsitektur client server. Klien berisi antar muka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian, server bertindak sebagai conduit of passing memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI atau gambar. Antar muka pemakai, aturan dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Arsitektur client server. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host dan biaya pengembangan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. Pengaksesan query pada basis data client server. Setiap client server harus menggunakan query SQL yang tepat menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Klien juga merujuk pada data dictionary yang di dalamnya terdapat informasi pada distribusi di antara server SQL yang berbeda. Sebagai modul yang dekomposisi query global ke dalam sejumlah lokal query yang dapat dieksekusi pada beberapa tempat. Pengaksesan query pada basis data client server. Interaksi antar client server selama pemrosesan query SQL adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, klien melakukan parsing query pemakai dan memecahkan ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai, seperti itu. Dan yang kedua, setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Jadi setelah klien mengirim, kemudian server mengakses dan mengolahnya. Yang ketiga, klien mengombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Jadi nanti yang ketiga itu klien itu bertugas untuk mengkombinasikan hasil dari kiriman dari server balik itu tadi, returnnya dari server, kemudian menggabungkan menjadi subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim, seperti itu. Pengaksesan query pada basis data.
Pada pendekatan ini, server SQL juga disebut transaction server atau database processor atau DP atau backend mesin. Sedangkan klien disebut application processor atau AP, atau bisa disebut juga front end mesin, seperti itu. Jadi interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS. Klien merupakan bagian dari paket DBMS. Pengaksesan query pada basis data klien server. Yang pertama, dalam DBMS yang banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi ke dalam tiga level. Yang pertama yaitu perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Kemudian perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi pengaksesan informasi distribusi data dari katalog DBMS dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antarmuka oleh user. Klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server suatu query atau transaksi, dan untuk melakukan supervisi eksekusi terdistribusi dengan mengirimkan perintah ke server, seperti itu. Jadi nanti user itu akan mengirimkan beberapa query itu ke server. Kemudian perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server lain. Pengaksesan query pada basis data klien server. Satu fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembunyikan data terdistribusi dari pemakai yang memungkinkan pemakai menulis query global transaksi seperti basis data yang terpusat tanpa harus menentukan tempat di mana data dirujuk dalam query atau transaksi berada. Nah, seperti itu. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.